Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafidin Tias, absen 13. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembaruan Islam. Munculnya pembaruan Islam tahun 1800 dan seterusnya. Harun Nasution membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar. 3 periode besar tersebut adalah: 1. Periode abad klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi. 2. Periode abad pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. 3. Periode abad modern 1800 sampai sekarang. Setiap periode memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan periode lainnya. Periode abad klasik menggambarkan kondisi kejayaan dunia Islam. Periode abad pertengahan menggambarkan kondisi kemunduran dunia Islam. Periode abad modern menggambarkan kondisi kebangkitan dunia Islam. Dunia Islam membentang dari Maroko sampai ke Indonesia dengan mengecualikan beberapa wilayah yang penduduknya mayoritas non-muslim. Menurut Muhaimin, Islam mencapai kemajuan di abad klasik disebabkan oleh beberapa hal, yaitu umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintahkan supaya manusia banyak menggunakan akal. Umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah SAW yang mendorong agar kaum muslimin tidak hanya menuntut ilmu agama, tetapi juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain bermanfaat bagi kehidupan. Umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan berjihad dan mengembangkan sains. Pada masa ini, dunia Islam bukan hanya muncul ahli ilmu hadis, fikih, dan tafsir, akan tetapi juga ahli kedokteran, matematika, optika, kimia, fisika, astronomi, dan sebagainya. Ulama yang berdiri sendiri, para ulama pada periode ini menolak tawaran penguasa untuk menjadi pegawainya. Pada periode abad pertengahan, terutama abad ke-16 sampai 18, laju keilmuan dari para ulama semakin melemah. Ciri-ciri periode abad pertengahan ini adalah ulama kurang berani lagi melakukan ijtihad. Para ulama menganggap bahwa penggunaan akal sebagaimana diajarkan Al-Quran sudah bukan zamannya. Ulama pada periode ini menerima saja karya-karya yang dihasilkan oleh ulama zaman abad klasik. Banyak ulama yang tidak lagi berdiri sendiri, tetapi bergantung kepada penguasa. Para ulama pada periode ini hanya menurut atau mengikuti pada ulama zaman klasik. Ulama hanya sibuk pada ilmu agama saja, sehingga ilmu umum tidak berkembang dan justru cenderung lenyap. Ilmu yang datang dari dunia barat ke dunia Islam tidak dikenali lagi sebagai warisan umat Islam di zaman sebelumnya. Pada periode abad modern, abad ke-19, mulailah muncul kesadaran umat Islam. Kesadaran tersebut munculnya ketika orang-orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam. Pada awalnya, bangsa Eropa lah yang mengalami kemunduran. Bangsa Eropa juga pernah dikalahkan oleh umat Islam pada zaman abad klasik 650 sampai 1250. Contoh berhasilnya orang-orang Eropa yang menguasai dunia Islam diantaranya adalah: 1. Negara Turki Utsmani yang dieluk-elukan umat Islam pada penghujung abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. 2. Napoleon Bonaparte dari Prancis dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. 3. Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal. Dalam kondisi keterpurukan seperti itu, membuat para ulama sadar atas derita kemunduran yang dialami umat Islam dibandingkan dengan kemajuan Eropa. Oleh karena itu, pada abad modern muncul para ulama dengan gagasan-gagasan yang bertujuan memajukan umat Islam sehingga dunia Islam dapat mengejar kemajuan barat. Pemikiran para ulama yang muncul pada abad modern ini bukanlah doktrin mutlak seperti layaknya ayat-ayat dalam kitab suci. Akan tetapi, pemikiran-pemikiran tersebut hanya sebatas gagasan relatif yang masih menerima perubahan dan pengurangan.
Bagi bangsa Indonesia, kehadiran para ulama Islam modern ini membawa pengaruh yang kuat. Langsung atau tidak langsung, mereka mengembangkan gagasan-gagasan yang sesuai dengan konteks keindonesiaan saat ini. Di antara para ulama modern yang memiliki pengaruh dan gagasan tersebut akan diuraikan di bawah ini. Syah Waliullah, tokoh pembaru Islam dari India. Syah Waliullah dilahirkan dari Delhi pada 21 Februari 1703. Ia memperoleh pendidikan dari orang tuanya yang dikenal sufi dan pengelola madrasah, yaitu Syekh Abdul Rahim. Setelah dewasa, ia turut menjadi guru di madrasah itu. Kemudian beliau menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu pada ulama-ulama di Mekah dan Madinah selama setahun. Ia kembali pada Delhi pada tahun 1732 dan meneruskan karir selamanya sebagai guru. Syah Waliullah juga gemar menulis. Ketika wafat, beliau banyak meninggalkan karya-karya tulis. Karya-karya beliau diantaranya yang sangat terkenal berjudul Hujjatullah Al-Balighah dan Muyun Al-Haramain. Ketika melihat kemunduran dunia Islam, Syah Waliullah berpendapat bahwa penyebab kemunduran dunia Islam diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Terjadinya perubahan sistem pemerintahan Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. 2. Sistem demokrasi yang melekat dalam kekhalifahan diganti dengan sistem monarki absolut. 3. Perpecahan di kalangan umat Islam merupakan akibat dari adanya perbedaan aliran-aliran yang muncul di dalamnya. Tiap-tiap aliran mengaku dirinya yang paling benar. 4. Mencampur adukan ajaran Islam dengan unsur-unsur ajaran lainnya sehingga ajaran Islam yang murni menjadi kurang jelas. Pemikiran lain dari Syah Waliullah adalah perlunya penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing. Tujuan penerjemahan ini agar masyarakat yang tidak mengerti bahasa Arab dapat memahami maksud dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran ini termasuk baru, sebab penerjemahan Al-Quran pada saat itu masih dilarang oleh para ulama. Bahasa yang dipilih untuk terjemahan Al-Quran adalah bahasa Persia, karena banyak digunakan di kalangan pelajar Islam India saat itu. Penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Persia disempurnakan Syah Waliullah di tahun 1758. Terjemahan yang semula tentang itu lambat laun dapat diterima oleh masyarakat Islam India pada saat itu. Setelah masyarakat bersedia menerima terjemahan Al-Quran, kemudian putra Syah Waliullah melanjutkan pemikiran ayahnya. Putra Syah Waliullah membuat terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Urdu. Bahasa Urdu inilah yang lebih umum digunakan oleh masyarakat Islam India daripada bahasa Persia. Demikian materi bab pembaru Islam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.